Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Darjab Biologi Angkatan 1 Kementerian Agama 2022. Dalam rangka praktek pembelajaran ujian kinerja, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susi Hilza Fatwa SSI dengan nomor peserta 4701720026076, NIM 20221063101163. Saya berasal dari EPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya melakukan praktek pembelajaran di madrasah saya, Madrasah Aliyah Nurul Maulid Muara Panas, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, kelas yang saya ambil adalah kelas 11, materi jaringan hewan dengan subtema jaringan epitel dan gangguannya pada jaringan hewan. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita belajar biologi. Seperti biasa kita belajar biologi. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar biologi? Siap. Nah, sebelumnya Ibu periksa dulu kerapian kelasnya. Ya, sudah rapi. Sebelah sini bagaimana? Sudah rapi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta bantuan pada Ipol untuk berdoa. Silakan Ipol untuk memimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Ipol. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mengambil presensi dulu. Nah, kita mulai. Afrida hadir. Arya Ramadhani, Azara Destiani. Oke, kita mulai pembelajaran biologi. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari biologi tentang jaringan tumbuhan. Ada yang masih ingat apa jaringan tumbuhan yang kamu masih ingat? Epidermis. Epidermis. Oke, apa yang masih ingat? Nah, coba dulu. Jaringan tumbuhan itu ada lapisan terluar sampai ke dalam. Yang terluar apa namanya? Epidermis. Yang membawa makanan dan minuman? Iya, makanan dan minuman. Tidak, tapi fase fotosintesis. Apa? Fluer. Kalau membawa zat makanan? Nah, jadi jaringan yang keluar, jaringan penutup itu namanya tadi epidermis. Tapi ingat, tanpa ada jaringan hewan juga ada jaringan penutup. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita lihat dulu bersama-sama di sini mana yang jaringan epitel tersebut. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, ini. Coba perhatikan, ini ada gambar beberapa strip. Nah, coba perhatikan bedakan dengan strip ini. Nampak mereknya? Ada merek gagangnya? Ini ada merek gagangnya? Ada balai pomnya? Ada. Sedangkan strip di sana bagaimana? Tidak. Hanya ada labelnya saja seperti ini. Ya kan? Tidak ada. Nah, apa yang terjadi dengan strip itu? Palsu. Palsu. Nah, apa kandungannya di sana? Banyak yang berbahaya. Apa akibatnya? Nih, muka kakak ini gimana? Nah, ya. Muka yang seperti ini juga bagaimana? Nah, yang ini juga tangannya. Nah, hal ini disebabkan karena dia memakai krim yang tidak ada di periksa atau balai pomnya. Sedangkan nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Kulit ini bagian apa tadi? Bagian apa tadi? Terluar. Dinamakan epidermis. Epidermis pada tumbuhan. Kalau pada hewan apa? Epidermis. Nah, pertanyaan tadi. Nah, apakah kamu pernah memakai krim pemutih yang seperti tadi? Tidak. Nah, kemudian kalau kamu tidak memakai, kamu memakai krim apa yang biasanya? Yang ada bermerek kah? Atau yang seperti tadi? Bermerek. Kalau seandainya di sekitar kamu
Pernahkah kamu melihat orang yang memakai krim itu jika kena matahari maka mukanya bermerah? Pernah? Nah, kenapa? Karena kemungkinan terjadi. Kenapa kira-kira kami? Hah? Kenapa? Iya betul, karena adanya iritasi, adanya reaksi. Nah, kemudian siapa yang pernah melihat di sekitar rumahnya yang berjerawat banyak? Yang berjerawat besar-besar seperti tadi? Rani? Nike? Pernah enggak? Ada? Ayo, Kok? Ada, Bu. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Pengaruh krim. Oh, yang krim tadi. Iya. Ya, berarti ada pengaruh krim tersebut. Jadi mukanya lama-lama apa? Memerah. Setelah memerah? Oh, gatal-gatal. Apa lagi? Bengkak-bengkak. Apa lagi, Rani? Iya, pengelupasan kulit. Ya, akhirnya bagaimana? Iritasi, kanker, semuanya betul. Jadi mengarahnya ke sana, menghitam dan kemungkinan kalau terus-menerus ya menjadi kanker. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tujuan kita melalui literatur dan tayangan video, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ secara mandiri. Nah, kita lanjutkan indikator. Nah, indikator kita dulu sebelum masuk ke pelajaran, kita ada indikator prasyarat yang sudah harus kamu punyai. Apa? Melalui studi literatur dan video, peserta didik mampu mengidentifikasi jaringan pada hewan secara mandiri. Nah, indikator ini kamu capai di mana? Pembelajaran di rumah, ya. Yang ibu suruhkan atau ibu kirimkan bahannya, kamu sudah mencapai indikator ini. Makanya dia menjadi indikator prasyarat. Ya, jadi pengetahuan awal kamu, pengetahuan awal semuanya sebelum kamu masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, ini prasyaratnya. Sudah belajar dari malam? Sudah punya pengetahuan awal tentang materi? Sudah. Alhamdulillah, jadi sudah punya. Nah, ini indikator prasyarat. Jadi kita belajarnya ada dua. Ini namanya blended, ya, ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Nah, indikator hari ini. Nah, ada beberapa indikator. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendiagnosis ciri-ciri dan fungsi jaringan epitel dan jaringan ikat pada jaringan hewan. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur dan tayangan video, peserta didik mampu berpikir kritis untuk menganalisis keterkaitan struktur, letak, fungsi jaringan epitel berdasarkan bentuk jumlah lapisan sel secara mandiri. Kemudian melalui studi literatur dan tayangan video, peserta didik mampu menemukan kelainan penyakit yang pada jaringan epitel tersebut. Nah, sampai di sini Anda paham apa yang akan dicapai hari ini? Ya. Ya. Maka nanti akan menghubungkan teknologi dengan pengobatan dan pencegahan akibat kelainan dan gangguan dari jaringan epitel. Dari gambar tadi sudah ada gambaran. Kira-kira apa penyakit yang mungkin menyerang jaringan epitel kita dan apa pencegahannya. Nah, itu nanti indikator penanyaannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita memakai model pembelajaran problem based learning, yaitu kita mengorientasikan masalah. Ada beberapa tahap. Coba Iko, ada beberapa tahap Iko. Tahap 1 apa Iko? Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Nah, tahap 2 apa Fitri? Mengorganisasikan kerja peserta didik. Ya, tahap 3 apa Syifa? Melakukan penyelidikan atau Penelusuran untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap 4 apa? Kira? Menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Tahap 5 apa kami? Melakukan refleksi dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, dari tahapan yang sudah dijabarkan ini, apakah ada yang tidak memahaminya? Kalau dia berarti sudah paham. Video di sini, kita coba. Mungkin di tempatnya masing-masing itu sudah Ibu kirim videonya. Ya, sebentar kita aktifkan dulu videonya. Ini linknya. Coba buka HP-nya masing-masing Ananda. Silakan.
Nih, oke. Modal seperti skincare atau make up, Anda harus sangat berhati-hati karena kulit wajahmu bisa jadi taruhannya. Melalui Facebooknya, salah wanita asal Malaysia, Atina telah menggunakan Nih, hitam kan? hasil usulnya. Kita tersebut mengunggah foto seseorang yang juga menggunakan skincare atau make up dari produsen yang tidak dikenal dan murah bisa berisiko urusan ritual yang tidak berlebihan katakan untuk tidak beli dan beli barang berharga murah hanya dengan uang, sedangkan dampaknya tidak sepadan. Harus selalu pastikan kalau produk ini bukan palsu dan tidak mengandung bahan berbahaya. Produsen memang palsu biasanya mencantumkan bahan-bahan yang tidak diproduksinya dalam kondisi yang tidak bersih lalu mengemasnya di wadah yang bagus. Selain itu, dilaporkan oleh World Compass, jika membeli secara online, diduga produk skincare atau make up yang dijual yang sah dan terpercaya. Wanita tersebut juga mengunggah foto yang diduga adalah pekerja pembuat produk palsu. Iya, merupakan pabriknya. Dan mencantumkan bahan yang tidak diketahui asalnya. Perawatan wajah tidak harus menghabiskan banyak uang, namun selalu berhati-hati dengan pilihan produk yang akan diaplikasikan ke wajah, serta selalu jaga kebersihan dan kebersihan yang ada. Nah, jadi itulah tayangan video yang memuat tentang tadi skincare yang yang berpengaruh pada kerusakan epitel kulit kita. Ya. Nah, kemudian dari tayangan tadi tentunya kita akan menyelesaikan permasalahan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana dengan merumuskan permasalahan? Selain permasalahan tadi, Ibu juga sudah mengirimkan beberapa link jurnal ilmiah ya ke WA Guru Ananda. Nah, jadi nanti selama Ananda bekerja silakan. Bisa mengerti? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau sudah mengerti, bisa kita mulai lagi. Oke. Nah, ini kelompok 2, silakan. Berapa orang di sini? Fahmi, tolong bantu Ibu ke belakang Fahmi untuk kelompok 3. Ini kelompok 4. Satu lagi kayak ini kelompok 1. Nah, sudah cukup? Masih kurang? Cukup di sana? Cukup. Nah, baca petunjuk LKPD. Setelah itu dibaca, kemudian mulailah berdiskusi untuk mengisi pertanyaan, menyusun pertanyaan, kemudian mengisi pertanyaannya di sana ada langkah-langkah kerjanya. Silakan berdiskusi. Kalau kamu tidak mengetahui, Bu, kita tidak tahu kan kemarin sudah belajar malam, ternyata tidak sampai pengetahuannya di sana. Nah, silakan Ibu sudah kirim link, ya, sudah kirim link, boleh dicari di jurnal ilmiah atau mau cari juga boleh cari sendiri dari mana? Boleh dari video-video yang ada di media sosial. Kalau tidak ada di jurnal ilmiah, jadi jangan sembarang mencari di Google. Nanti miskonsepsi. Silakan, Ibu berikan waktu kamu 4. Sudah insaf. Dek, Septi ya, jangan bekerja sendiri, diskusi. Ya, gitu. Ini namanya aja diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, silakan diskusi. Silakan literasi. Ya, ada referensi atau jurnal. Silakan. Afrida paham, Afrida? Mami gimana nih? Oke gitu. Mantap. Wih, mantap. Ini calon juara kelas nih. Amin. Diskusi ya nih. Jangan hanya menyalin saja nih. Ya. Bagi-bagi tugasnya. Kami bagian mencari literasi. Nih, nih, menyusun video. Kemudian pertanyaannya dirangkum sama-sama. Ya Dona, silakan. Oke. Ada yang sulit kami? Oke, Ma. Organ saluran pencernaan.
Epitel silindris berlapis. 6 lah. Sekaligus menghasilkan formasi. Nah, Asal dalam bentuk matahari. bentuk Mata yang berwarna putih. Mata. berbentuk PP. Udah paket ya? Buka apa? Oh. Pilih yang desainnya bagus, sesuaikan dengan tema. Ya. Sebaiknya kampanye satu orang nanti kan, misalnya Fitri atau Ira, kemudian sama-sama memberi masukan ke kelompoknya. Ini siapa yang ya? Pami sini gabung Pami. Sini. Ini ada musinya. Sama dengan Pak. Nah, poin-poinnya saja ya untuk presentasi. Ibu. Kalau begitu nanti ibu tambah waktunya. Buka, saya kasih. Ya, Bu. Nah, poin-poinnya diminta diindikator tadi apa? Misalnya kan struktur, ciri-ciri, letak, kelainan, kan? Tentang kandungan merkuri. Numerasi jangan lupa ya, dengan jelasnya aja. Numerasi nanti boleh, data berapa orang yang penyakitnya terkena, boleh ya. Kan nanti kamu kan melihat penyakit, misalnya ambil satu kelainan agar misalnya kan, nah datanya apa, nanti boleh masukkan ke PPT-nya. Kontrol ini banyak kelainan, Bu. Ih, kelainan apa, Pak? Nah, di sini ada ya. Jadi ada numerasi yang misalnya Ada orang penjual. udah selesai PPT-nya? Bisa kita presentasi? Juga. Oh, ribut aja. Iya, Bu. Ini presentasi. Ipon Suri melakukan penelusuran. Nah, sekarang kita masuk tahap keempat, menyajikan data tadi dan mempresentasikannya. Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Setia Rahma sebagai moderator yang akan disampaikan oleh rekan saya Sisma Dianti. Kepada Sisma dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Next. jaringan epitel. Menutupi atau melapiskan permukaan tubuh dan membatasi rongga antar tubuh yang ditentukan berdasarkan bagian yang dilapisin. Di sini epitel dibedakan menjadi beberapa, 1 epitelium, 2 mesotelium, dan 3 endotelium.
Fungsi jaringan epitel yang pertama, melindungi proteksi jaringan yang berada di bawahnya dari kerusakan mekanis karena tekanan, gesekan, dan radiasi ultraviolet, yaitu sebagai kelenjar atau jaringan penghasil getah atau mukus atau lender. 3. Reseptor, yaitu sebagai penerima rangsangan. 4. Lalu lintas zat, penyerapan zat ke dalam tubuh atau pengeluaran zat dari dalam tubuh. Jenis-jenis epitel. Yang pertama, epitel pipih, berbentuk seperti lapisan pipih membran monokleus terletak di tengah. Untuk data yang kali ini saya ambil adalah kanker lidah yang akan dibantu oleh rekan saya, Sofia Rahma. Baiklah, saya akan membantu mempresentasikan masalah kanker lidah. Kanker lidah masuk dalam kategori kanker mulut. Ada dua bagian mulut yang bisa terkena sel kanker lidah. Pertama, bagian ujung lidah yang terlihat ketika Anda menjulurkan lidah. Sementara yang kedua di bagian pangkal lidah, yaitu sepertiga bagian belakang lidah. Bagian ini sangat dekat dengan tenggorokan. Angka harapan hidup pasien kanker lidah stadium selama 5 tahun setelah diagnosis pertama adalah 83%. Meski begitu, peluang harapan hidup pasien kanker cenderung menurun seiring bertambah parahnya stadium. Pada kasus kanker lidah stadium 3 misalnya, peluang bertahan hidup turun menjadi 64% karena sel kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di dekatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Ismayanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kanker lidah. Baiklah, apa ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Siapa dulu? Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa ciri-ciri dari orang yang menderita kanker lidah? Apakah masih ada dari kelompok lain? Kelompok 4 kami mengajukan pertanyaan. Makanan apa yang bisa menyebabkan kanker lidah? Terima kasih kepada kelompok 4. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh kami Alia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di daerah mana yang terdapat banyak kanker lidah? Yaitu di Australia. Menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat penderita kanker di dunia. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah paham dengan jawaban kami? Terima kasih, kami paham. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh rekan saya, Sismalianti. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh rekan saya, Hidayani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Makanan yang memicu kanker lidah: 1. Buah pinang. 2. Makanan dengan pemanis buatan. 3. Makanan yang dibakar. Bagaimana dengan kelompok 4? Kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Selanjutnya yang akan tampil adalah kelompok 1. Silakan, siapa moderator? Nazar. Nah, silakan dibuka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator dan rekan saya
Rani Aliafuti, Rika Madani, dan Dike Adila. Baiklah, rekan saya akan menyampaikan presentasi yang akan ditampilkan oleh Dike. Oleh Dike dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tentang jaringan epitel. Epitel merupakan jaringan yang menutupi atau melapisi permukaan tubuh dan membatasi loka antar tubuh mengikat pada lamina basalis atau membran dasar. Berdasarkan bagian yang dilapisi seperti batang, nukleusnya terletak di dasar sel. Yang keempat, epitel transisional. Sel penyusun epitel transisional bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Yang kelima, jaringan epitel. Jaringan epitel. Yang pertama, sariawan dan kanker lidah. Yang kedua, rabun senja, sirosis, kerusakan pada kornea, gangguan pertumbuhan, dan gangguan imunitas. Data yang saya angkat adalah sirosis yang akan disampaikan oleh moderator. Baiklah. Sebelumnya, pengobatan penderita sirosis hati dekompensasi hanya bersifat suportif dengan angka harapan hidup lebih dari 1 tahun, hanya sekitar 10%. Dengan canggung hati, harapan hidup 5 tahun pada penderita biasa dicapai 60-70%, bahkan ada yang bertahan lebih dari 30 tahun. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Apa penyebab sirosis? Terima kasih kepada kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 akan bertanya, apa saja penyebab kanker kulit? Sirosis. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa penyebab timbulnya penyakit sirosis? Penyebabnya adalah bermacam-macam seperti penyalahgunaan alkohol, obesitas, dan hepatitis. Sirosis yang dapat menular adalah sirosis hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah kelompok 2 sudah paham? Baik, kami sudah paham. Apakah kelompok 2 sudah paham? Ya. Dan pertanyaan dari kelompok 3 tentang gejala sirosis yang akan dijawab oleh Anissa Fitra. Untuk mencegah terjadinya sirosis, Baiklah, kelompok 4 sudah paham? Baiklah, kurangnya kami mohon maaf.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sampailah pada tahap akhir dari pembelajaran kita, yaitu refleksi dan evaluasi. Masing-masing kelompok silakan melakukan refleksi dan evaluasinya masing-masing. Nah, kelompok mana yang akan tampil dulu untuk merefleksikan dan mengevaluasikan pengerjaan tadi? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 dulu. Siapa? Rani. Ya, boleh Rani aja. Silakan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sabita dari kelompok 1 akan mengevaluasikan tentang penyakit sirosis hati. Jangan skip. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan dari hasil pembelajaran hari ini saya mendapatkan hal-hal baru, yaitu penyakit sirosis, penyebab penyakit sinusitis. Pada pembelajaran ini saya mendapatkan hal-hal baru, yaitu penyakit sirosis. Penyebab penyakit sirosis ada beberapa macam, seperti penyalahgunaan alkohol, obesitas, dan hepatitis. Sirosis hati yang dapat menular adalah sirosis hati yang disebabkan oleh Kelompok 2. Dari hasil pembelajaran hari ini saya mendapatkan hal-hal baru, yaitu mengenai jaringan epitel, dengan salah satu penyakit yang kami bahas adalah kerusakan pada kornea mata. Dan yang kami ketahui, data kerusakan pada kornea mata adalah 1 berbanding 1000 orang yang terkena di Indonesia. Dan menurut saya pembelajaran ini sangat bermanfaat dan menarik. Ada tantangannya? Ya, tidak. Alhamdulillah lancar. Gimana mencarinya tadi datanya? Ya, terima kasih. Makasih ya. Pelajaran hari ini kita tutup dengan menyimpulkan materi hari ini tentang jaringan hewan, terutama jaringan epitel yang kita bahas hari ini. Nah, kita mulai menyimpulkan. Nah, siapa yang kira-kira mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, kelompok 2 silakan diwakili oleh Fitri. Ya, boleh. Duduk boleh. Ya, silakan Fitri. Kok udah mau? Ada yang mau ditambahkan? Kelompok 3? Nah, sama-sama menyimpulkan. Ya, jaringan epitel tadi adalah jaringan pembatas tubuh dengan dunia luar atau lingkungan luar. Maka dia adalah pelindung pertama dari apa? Tubuh kita. Nah, epitel tadi ini terbagi 3, sudah kamu bahas semua. Ada yang paling luar epitelium, endotelium, dan mesotelium. Nah, epitel tadi berdasarkan letaknya dan fungsinya, epitel itu tidak sama semuanya. Nah, misalnya di kulit itu tidak sama epitelnya. Epitel itu organ mana? Nah, sebelah luar itu juga ditutup. Organ dalam juga ditutup. Nah, organnya apa? Jantung, ada epitelnya. Nah, jadi kita simpulkan epitel itu berbeda-beda bentuk tergantung fungsi dan letak serta epitel itu berbeda-beda bentuknya tergantung fungsinya dan letaknya. Nah, kemudian epitel tadi kalau tidak kita jaga, epitel tadi akan menimbulkan kelainan atau gejala. Nah, miskonsepsi yang kamu buat tadi di sana disebut gejala jaringan epitel. Salah. Gangguan jaringan epitel. Rata-rata membuat tadi berapa kelompok tadi? Entah 2, entah 3. Ya, jadi itu tolong perbaiki tentang jaringan epitel. Nah, tugas selanjutnya sebelum kita menutup, silakan buka link Google Form. Kita melakukan sedikit evaluasi. Silakan. Sudah Ibu kirimkan linknya. Bentar ya, sudah masuk linknya belum? Belum. Nah, silakan buka link Google Form-nya, kita evaluasi sebentar. Kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit. Silakan.
sesuai dengan materi hari ini dan pembelajaran hari ini, kamu pilih smile. Ya, kalau pembelajarannya sangat menarik, kamu pilih smile atau senyum besar yang giginya seperti Fahmi. Nah, tapi kalau kamu tidak suka, kamu pilih yang cemberut. Ya, pilih yang cemberut di sini. Nah, silakan masing-masing kelompok silakan pilih, kemudian boleh tempel di sana. Yang perwakilan juga boleh dibuat kelompok. Nah, silakan. Enggak. Kenapa? Karena saya kurang paham, Bu. Ada nggak tantangan hari ini? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada tantangan literatur. Karena kalau nggak ada tantangan hari ini. Kenapa? Karena saya bisa mencarinya di Literatur. Jadi harapan kami ke depannya apa? saya lebih paham, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Fani. Akhirnya kita minta Setia Rama untuk menyampaikan refleksinya di sini. Samanya punya lebar seperti Fani. Cepat Setia. Setia cepat kamu. Nah, tadi Setia memilih emotikon apa? Yang tersenyum lebar. Berarti sangat menarik. Nah, kenapa pembelajaran hari ini menarik menurut Setia? Karena sebelum mempelajari, saya belum kurang paham dengan materi yang dipelajari hari ini. Setelah diterapkan, saya merasa lebih paham. Kalau menurut Setia, pembelajaran ini menarik karena khusus tadi membahas tentang strip abad-abad. Iya. Iya. Nah, tantangan apa yang Setia dapatkan selama menelusuri materi hari ini? Ada nggak tantangan? Ada nggak? Enggak. Kenapa tidak? Dari mana Setia mendapatkan sumbernya? Nah, berarti tidak ada tantangan karena berusaha mencarinya di mana? Nah, literasi. Terima kasih Setia. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk tugas LKPD-nya nanti dikumpul. Kemudian tugas minggu depan kita membahas jaringan ikat dengan jaringan otot. Tolong baca di rumah, cari referensi dan literasi tentang jaringan tersebut. Nah, ada yang mau ditanya selama pembelajaran ini? Tidak. Kalau tidak, kita tutup dengan berdoa. Kita minta bantuan lagi pada Dona untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda. Selamat saat pulang ke rumah. Jangan lupa pesan meja. Alhamdulillah, praktek pembelajaran saya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Fuad Atman Hadia, Ibu Guru Pamong saya, Ibu Ferdi, teman-teman seangkatan berperjuangan di Angkatan 1 Biologi PPG Dajab Kemenak 2022 dan terkhusus LPTK saya Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Maulid tempat saya mengabdi beserta staf, guru dan karyawan yang telah memberikan fasilitas kepada saya dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.